Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Lukman Hakim. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Sebelumnya sudah kita jelaskan juga tentang standar-standar akuntansi yang berlaku di negara-negara luar, serta jenis-jenis pelaporan yang ada dalam akuntansi, serta urutan penyusunannya. Kali ini kita akan membahas tentang standar akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu tentang perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada awal Indonesia merdeka, hanya ada seorang akuntan, yaitu Dr. Abu Tari. Ada seorang lagi yang sedang menyelesaikan pendidikan akuntansi di Belanda, yaitu Profesor Sumarjo. Pada tahun 1957, Profesor Sumarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia bersama 4 orang lainnya, yaitu Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tang Tongju, dan Goti Soem. Perkumpulan ini melahirkan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang diketuai oleh Profesor Sumarjo, yang terbentuk pada 23 Desember 1957. Jadi inilah awal mulanya terbentuk Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan dibentuknya yaitu dilatari dengan jiwa nasionalis mereka dan berkeyakinan bahwa tidak akan menjadi bagian dari NIVA, Netherlands Institute Government Accountants, atau VAGA, Vereniging Academics Governing Accountants. Mereka juga berpendapat bahwa kedua lembaga itu tidak mungkin memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan di Indonesia. Pada saat dibentuk tujuannya adalah membimbing perkembangan akuntan serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan seorang akuntan. Jadi di sini itu tujuannya dari dibentuknya yaitu bahwa ketidakpercayaan mereka kepada dua lembaga yang ada di Hindia Belanda tentang masa depan dari akuntan yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1973, IAI menerbitkan Prinsip Akuntan Indonesia atau PAI dengan maksud menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa modal. Jadi pada tahun 1973, IAI itu menerbitkan PAI. Ini Prinsip Akuntan Indonesia, berupa standar-standar yang lazim yang berlaku di Indonesia guna untuk perusahaan memasuki bursa pasar modal. Nah, ini bahan-bahan untuk menghimpun PAI. Jadi ada bahan-bahan nih untuk menghimpun PAI, kurang lebih ada 6. Yang pertama, buku prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Akuntan. Terus Inventory of General Asset Accounting, Opinion Accounting Principle, kumpulan dari ini kebanyakan dari AIPA sama dari beberapa foundation akuntansi lainnya seperti NIVA, terus juga akuntansi Research Foundation yang ada di Australia. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang ada dalam Prinsip Akuntan Indonesia. PAI 1973 merupakan sarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal. Pada waktu itu, laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga harus disusun berdasarkan prinsip tersebut. Jadi, laporan keuangan untuk pasar modal, pasar saham itu harus disusun berdasarkan PAI. Terus pada tahun 1994 dibentuk Komite Prinsip Akuntan Indonesia. Ini adalah dibentuk komite ini untuk menyusun dan memikirkan standar-standar apa aja atau prinsip-prinsip apa saja yang akan berlaku di Indonesia. Setelah 10 tahun baru diganti PAI 1973 itu diperbaharui menjadi PAI 1984. Nah, pada tahun 1994 setelah 10 tahun diperbaharui dari PAI 1974 sampai hingga 1984, pada tahun 1994 IAI melakukan revisi total terhadap PAI 84. Nah, sejak itu mengeluarkan serial standar akuntan yang diberi nama Standar Akuntan Indonesia. Nah, di sini mulai disebut dengan SAK, Standar Akuntan Indonesia. Ini mulai disebut tentang SAK, menggantikan dari PAI. Dan komite PAI pun diubah menjadi komite SAK.
yang bertugas untuk menyusun dan memikirkan standar-standar apa saja yang akan berlaku di Indonesia. Terus pada tahun 1998, Komite SAK kembali diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK dengan otonomi, yaitu menyusun dan mengesahkan PSAK. Nah, Komite SAK tadi diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi atau DSAK. Yang otonomi itu yang tugasnya menyusun dan mengesahkan PSAK, standar-standar yang berlaku di Indonesia, dan ISAK interpretasi standar akuntansi. Selain itu juga dibentuk Komite Akuntansi Syariah KAS. Nah, tujuan KAS itu untuk dia menyusun PSAK dan ISAK yang menyangkut perlakuan transaksi akuntansi syariah. Nah, selain konvensional yang tadi PSAK dan DSAK, dibentuk KAS, Komite Akuntansi Syariah, guna untuk menghimpun transaksi-transaksi akuntansi dari syariah. Dalam perkembangannya, SAK telah mengalami beberapa kali revisi, baik itu menyempurnakan atau dengan menambah standar baru. Sejak dibentuknya SAK tahun 94, proses revisi telah dilakukan selama 6 kali, yaitu pada tahun 95, 96, 99, 2002, 2004, dan 2007. Jadi setelah digantinya dari PAI tadi menjadi SAK, nah SAK ini juga telah mengalami revisi atau pembaruan guna menyempurnakan standar-standar yang berlaku, karena setiap standar tidak akan dapat beradaptasi secara lama, pasti ada pembaruan. Selanjutnya ada persepsi dan manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang yang terlibat di dalamnya. Metode dan standar yang digunakan pun dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen juga mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Jadi di sini dalam menyusun laporan keuangan, persepsi-persepsi dari berbagai pihak pun itu mempengaruhi akan hasil dari laporan keuangan tersebut. Nah, makanya ini banyak pengaruh dari berbagai pihak. Terus persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil. Jadi persepsi dari pihak manajemen ini menentukan keputusan apa yang akan diambil dalam perusahaannya. Yang pertama, pemahaman pihak manajemen terkait standar dan metode akuntansi yang digunakan. Pengaruh lingkungan di mana manajemen itu berada. Jadi pengaruh lingkungan pun itu juga berpengaruh terhadap laporan keuangan. Contohnya seperti ekonomi, sosial, dan politik tersebut. Itu juga termasuk mempengaruhi. Selain ini pun juga beberapa kondisional juga sangat mempengaruhi juga. Dalam implementasinya, suatu standar mensyaratkan adanya dukungan dari lingkungan bisnis. Para penyusun standar perlu memperhatikan kondisi lingkungan bisnis sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam menyusun dan menerapkan standar baru. Nah, di sini para penyusun ini harus memperhatikan kondisi lingkungan di daerah bisnis tersebut. Contohnya seperti ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan tersebut, juga politik juga sangat berpengaruh. Nah, ini kenapa harus diperhatikan, karena itu salah satu keberhasilan dalam menyusun laporan keuangan dan dalam menyusun menerapkan standar baru itu dilihat dari kondisi lingkungan di sekitar wilayah ekonominya. Manajemen sebagai pihak yang berpengaruh tentu saja biasanya akan mempengaruhi proses implementasi standar tersebut. Dalam lingkungan bisnis, proses implementasi standar akuntansi akan berkaitan dengan perilaku pihak manajemen dalam menyikapi standar akuntansi tersebut. Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan keuangan, pemilihan metode maupun standar akuntansi sangat dipengaruhi oleh pihak manajemen. Nah, sini tuh implementasinya pun sangat berpengaruh dari pihak manajemen, karena untuk menentukan keputusan-keputusan yang diambil untuk perusahaannya, seperti itu. Nah, ini tantangan di masa mendatang untuk akuntan. Saat ini akuntan dianggap sebagai gerbang pasar modal. Tanpa peran akuntan dalam menjamin kualitas dan integritas informasi keuangan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan lebih tinggi. Peran akuntan sangatlah penting untuk perkembangan dunia bisnis. Nah,
Profesi akuntan mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan dunia usaha yang semakin cepat. Jadi di era globalisasi ini banyak teknologi baru yang dapat mempermudah profesi seorang akuntan. Jadi seorang akuntan tuh harus beradaptasi terhadap teknologi yang ada saat ini. Ini sih tantangan di masa depan, yaitu biasanya dari teknologi. Meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan kreativitas yang muncul dalam industri perbankan juga menjadi penyebab munculnya masalah baru. Masalah ini mempengaruhi kriteria pengungkapan, pencatatan, dan pelaporan. Banyak bentuk-bentuk ekspansi bisnis yang lebih inovatif seperti akuisisi, merger, atau internal development juga menghadirkan sejumlah masalah pelaporan yang berbeda. Dalam sekarang ini kan teknologi itu mempercepat proses pergerakan ekonomi. Jadi ini berpengaruh terhadap pengungkapan dan pencatatan laporan. Karena kan sekarang orang kayak mau investasi, mau membuat usaha itu semakin mudah. Maka waktu itu terasa lebih cepat. Ini masa depan pelaporan keuangan. Ada beberapa hal yang mungkin penting bagi masa depan pelaporan keuangan. Yang perlu dicermati antaranya ada 3 hal. Yang pertama adalah masalah pengakuan dan pengukuran. Sini masalah pengakuan dan pengukuran. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun pada kenyataannya banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkapkan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Terus ada yang namanya masalah ketepatan waktu. Masalah ketepatan waktu dapat dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan. Saat ini laporan tahunan dan bahkan laporan kuartal tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak siklus akuntansi. Jadi masalah ketepatan waktu itu juga sangat berpengaruh bagi masa depan akuntansi, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya masalah pendistribusian informasi keuangan. Masalah terakhir sebelum dengan masa depan akuntan yang perlu dicermati yang dapat menjadi perhatian khusus dari profesi akuntan adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Secara tradisional, publik mendapatkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada SEC, Badan Sekuritas, laporan periodik ke pemegang saham. Jadi proses pendistribusian informasi ini menjadi suatu masalah di masa mendatang bagi profesi akuntan. Jadi para pemegang saham, masyarakat lebih ingin lebih cepat dalam mendapatkan informasi keuangan dari pasar modal, seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk part 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video part 1 dan part 2 ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.